Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Maulani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai laporan keuangan dalam siklus akuntansi. Karena masih banyak nih yang bertanya-tanya mengenai bagaimana cara menyusun laporan keuangan dalam siklus akuntansi. Supaya lebih jelas, simak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum berlanjut pada pembahasan yang utama, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari laporan keuangan dalam siklus akuntansi. Fungsinya itu adalah untuk menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Setelah mengetahui fungsinya, mari kita lanjut pada pembahasan yang utama. Dalam perusahaan jasa, laporan keuangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan yang ketiga yaitu ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, mari kita bahas secara satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai hasil suatu perusahaan. Nah, nantinya dalam laporan laba rugi ini terdapat adanya pendapatan dan pengeluaran, sehingga kita dapat mengetahui apakah suatu perusahaan tersebut mendapatkan laba atau rugi. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu adalah total pendapatan dikurangi total beban. Jika dalam hasil pengurangan tersebut suatu perusahaan mendapatkan hasil yang positif, maka sudah jelas perusahaan tersebut akan mendapatkan laba. Dan jika hasil dari pengurangan tersebut suatu perusahaan mendapatkan negatif, maka perusahaan tersebut mendapatkan rugi. Nah, begitulah cara menghitung laporan laba rugi suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai suatu perusahaan, apakah suatu perusahaan tersebut mendapatkan kenaikan atau penurunan modal. Cara menghitungnya yaitu ada 2 cara. Jika suatu perusahaan tersebut mendapatkan laba, maka modal akhir yang diperoleh itu yaitu dari modal awal ditambah laba dikurangi price. Dan jika suatu perusahaan tersebut mendapatkan rugi, maka modal akhir diperoleh dari modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Nah, begitulah cara menghitung modal akhir atau laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal dalam suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai aset, ekuitas, kewajiban, dan arus kas yang berlangsung selama periode tertentu dalam suatu perusahaan. Nantinya dalam laporan neraca ini terdiri dari aktiva sama dengan pasiva. Nantinya kedua tersebut harus balance atau seimbang. Jadi jika keduanya seimbang maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan siklus akuntansi dimulai dari analisis transaksi hingga neraca saldo setelah disesuaikan itu dinyatakan benar. Langsung saja kita ke dalam laporan laba rugi, di mana dalam laporan ini berisikan akun pendapatan dan akun beban yang ada dalam neraca saldo yang telah disesuaikan. Langkah yang pertama yaitu kita harus memasukkan terlebih dahulu akun pendapatan. Kita pindahkan akun pendapatan yaitu ada pada 411 pendapatan angkutan. Cara penulisannya menjorok ke sebelah kanan. Ada pendapatan angkutan sebesar 27.000. Nah, karena dalam neraca saldo yang telah disesuaikan hanya ada 1 akun pendapatan, jadi kita langsung tuliskan saja jumlahnya, yaitu sebesar 27.000, karena hanya ada 1 dalam akun pendapatan, yaitu pendapatan angkutan. Selanjutnya, kita memindahkan akun beban ke dalam laporan laba rugi. Nah, kita dilihat di sini
ada banyak sekali akun beban, jadi kita harus memindahkannya satu-satu. Yang pertama yaitu ada beban gaji sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu ada beban iklan sebesar 2.000. Kemudian ada beban listrik sebesar 1.000. Ada beban asuransi sebesar 2.000. Kemudian beban perlengkapan sebesar 1.000. Yang selanjutnya yaitu ada beban penyusutan peralatan dan beban penyusutan kendaraan. Keduanya sama-sama 500. Setelah akun beban semua ditulis dalam laporan laba rugi, kita harus mengurangkan hasil dari pendapatan dan hasil dari beban. Di sini kita tulis jumlah bebannya terlebih dahulu, kita jumlahkan dari beban gaji sampai beban penyusutan kendaraan. Kita mendapatkan jumlah 12.000. Kemudian kita kurangkan 27.000 dikurangi 12.000. Menghasilkan 15.000. Hasilnya adalah positif, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam laporan laba rugi Bengkel Tuan Ajis kita mendapatkan laba bersih sebesar 15.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi di sini nanti kita akan mencari modal awal ditambah laba dikurangi prive agar mengetahui perubahan atau penurunan modal. Di sini tadi kita sudah mencari sebelumnya yaitu laba sebesar 15.000. Karena hasilnya adalah laba, jadi nanti labanya ditambahkan dengan modal awal. Kita cari terlebih dahulu dalam neraca saldo. Yang menjadi modal awal dalam Bengkel Tuan Ajis yaitu ada modal Tuan Ajis sebesar 70.000. Kita tulis sebagai modal awal. Kemudian ditambahkan dengan laba yang sudah kita cari sebelumnya yaitu sebesar 15.000. Keduanya dijumlahkan sehingga menghasilkan 85.000. Sehingga di sini kita mengalami kenaikan modal sebesar 15.000 karena kita mendapatkan labanya 15.000 dijumlahkan menjadi 85.000. Kemudian dikurangi dengan prive. Kita lihat. Nah, di sini ada prive pada nomor 312 sebesar 1.000. Prive ini bersifat kontra aset sehingga nantinya akan dikurangi. Sehingga menghasilkan 84.000. Dan yang terakhir yaitu ada laporan posisi keuangan, di mana dalam laporan posisi keuangan, aktiva harus sama besar dengan pasiva. Nah, di sini aktiva itu merupakan akun harta atau merupakan aset kita. Dapat meliputi kas, piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, kita di sini akan memindahkan aktiva terlebih dahulu. Dapat dilihat dalam neraca saldo yang telah disesuaikan yang merupakan golongan aktiva, yaitu dapat berupa kas sebesar 10.000. Kemudian selanjutnya yaitu ada piutang usaha sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu ada sewa dibayar di muka sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu ada perlengkapan
sebesar 3.000, peralatan sebesar 5.000, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Dalam akumulasi penyusutan peralatan ini bersifat kontra aset, sehingga akan mengurangi aset yang kita miliki. Cara penulisan kontra aset yaitu nominalnya diberi tanda kurung, dengan artian bahwa ini akan mengurangi aset kita. Selanjutnya yaitu ada kendaraan sebesar 100.000. Dan selanjutnya yaitu ada akumulasi penyusutan kendaraan yang sama-sama merupakan kontra aset sebesar 15.000. Kemudian semuanya akan dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 111.000. Ketika sudah memindahkan semua akun aktiva, kemudian selanjutnya yaitu memindahkan yang tergolong ke dalam pasiva. Nah, dalam pasiva ini yaitu ada utang dan modal. Kita pindahkan ke dalam pasiva. Pertama, kita akan memindahkan terlebih dahulu utang. Di sini dalam bengkel Tuan Ajis yaitu ada utang usaha sebesar 25.000. Kemudian ada utang gaji sebesar 2.000. Karena di sini sudah tidak ada lagi utang, maka kita jumlahkan terlebih dahulu utang yang ada. Yaitu dijumlahkan menghasilkan 27.000. Kemudian kita masukkan modal. Modal yang dimasukkan adalah modal akhir, bukan modal awal yang ada dalam neraca saldo yang telah disesuaikan, yaitu modal yang ada dalam laporan perubahan ekuitas sebesar 84.000. Kemudian utang dan modal keduanya dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 111.000. Jumlah antara aktiva dan pasiva adalah sama. Jadi dapat dinyatakan bahwa dari mulai analisis, transaksi hingga neraca saldo yang telah disesuaikan, kemungkinan prosesnya sudah dikatakan benar. Nah, setelah tadi kami sudah mencoba untuk menyusun laporan keuangan dalam suatu perusahaan jasa, saya harap teman-teman semua dapat lebih mengerti tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan dalam suatu perusahaan jasa. Saya Devi Maulani, sampai berjumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.